warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin tanyakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terikat oleh waktu atau ruang dan waktu. Nah, sekarang kondisi itu kalau tidak dia berada di mana? Berada di mana? Ada juga yang dikatakan bahwa dekat dengan kita. Ya, ada kadang-kadang ada ustaz mengatakan dengan apa? Dekat dengan urat leher. Urat nadi. Ya, urat leher. Ya. Tapi kita kan harus ada sedikit bayangan bahwa di mana itu, di mana atau bagaimana cara bertemunya, ya macam-macam lah bagaimana untuk yakin bahwa kita. Yang kedua ya mengenai kepada malaikat yang tadi dikatakan oleh Ustaz Nur bahwa dia sudah pensiun. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak pensiun itu malaikat, tetapi kan dia malaikat Jibril adalah pimpinan dari seluruh malaikat. Maka yang lain-lain itu, yang lain-lain sekarang itu apa kerjanya? Ya, apa kerjanya oleh seluruh malaikat yang diciptakan oleh Tadi kita ini manusia ada beribadah, ada juga yang yang tidak beribadah itu ada dua itu yang tadi selalu ada tumpang tindih antara berpasang-pasangan lah antara ya dan tidak begitu. Saya kira itu mungkin barangkali sedikit disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai kalau ditanya Allah ada, Allah sekarang kalau begitu Allah di mana? Maka jawabannya itu tadi, Allah ada dan tidak bertempat. Karena kenapa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan itu namanya tempat. Ya. Jadi ada ayat yang mengatakan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Seolah-olah di situ mengatakan bahwasanya bersemayam di atas arsy. Tapi tidak cuma satu ayat yang mengatakan Allah ada di atas, ada di tempat lain juga. Seperti itu tadi. Lebih dekat daripada urat nadi. Loh, di mana, Pak? Ada juga yang mengatakan apa itu namanya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti ada di mana-mana. Ini juga keliru juga. Seolah-olah Allah itu banyak. Tidak. Dan terus ketika Rasulullah Isra Mi'raj kemana? Ke atas. Tapi ketika Nabi Musa bertemu Allah di mana? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Buku bukit Tursina. Ada di mana? Nah, inilah yang dinamakan ayat dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ayat ada yang namanya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau muhkamat ini sudah pasti, tidak perlu penafsiran lagi. Tapi kalau muhkamat itu multi interpretasi. Kenapa? Karena itu tadi, loh, katanya Allah di arsy. Tapi tadi itu bahkan dalam ayat lain wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Dekat di mana? Kan begitu. Maka dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu laisa kamitsli syai' tadi itu. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka keputusannya apa? Allah ada, tidak bertempat. Ini banyak ayat yang mengatakan ayat Allah di mana Allah dekat daripada urat nadi. Terus wa huwa ma'akum aina kuntum. Di mana pun kalian berada di situ Allah. Kan apa itu namanya? Nampaknya kontradiksi ayatnya satu sama lain. Maka dikembalikan kepada laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ini wallahu a'lam. Itu mengenai mengenai zat Allah. Kemudian keyakinan kita juga zat Allah tidak tersusun-susun berupa anggota badan. Tangan, Allah memiliki kaki, tidak. Intinya laisa kamitslihi, tidak serupa dengan apapun. Karena ada juga ayat mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Kalau secara letterlek diterjemahkan, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ada itu begitu, atau hadis ada di situ menulis kaki Allah, terus ainullah, mata Allah dan lain sebagainya. Itu juga dikembalikan ke sini. Karena kenapa? Dalam ayat lain ada yang namanya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Al-Qasas tuh, surat Al-Qasas.
Segala sesuatu di hari kiamat nanti akan hancur kecuali wajahnya. Kalau kita letterlek kan ini berarti semua akan hancur. Tangannya hancur, matanya hancur, yang hanya sisa wajahnya. Nah makanya Imam Bukhari sendiri dan termasuk Imam Hajar Al-Asqalani mentakwil istilahnya itu. Digeserkan, ditafsirkan maknanya sesuai dengan keagungan Allah, tidak secara letterlek. Jadi nanti kalau ayat-ayat seperti ini ada dua metode. Metode pertama metodenya ulama salaf, yaitu generasi sahabat, tabi'in. Itu apa? Namanya metode takwil, satu lagi metode apa ya? Satu lagi itu. Jadi menyerahkan itu maknanya kepada Allah. Di situ ada lafaz yad, kalau diartikan tangan, apa maknanya serahkan sama Allah. Itu metodenya ulama salaf. Tapi ada metodenya ulama khalaf, takwil. Ditafsirkan maknanya atau digeserkan maknanya sesuai dengan keagungan Allah. Maka wajhullah di sini Imam Bukhari mengatakan ay mulkahu. Maksudnya kerajaannya yang tidak hancur atau kekuasaannya. Yad di sini kata-kata tangan ditafsirkan menjadi kekuasaan. Karena kalau dia tafsirkan secara telek tidak bisa. Tapi ulama yang paling selamat itu metodenya ulama salaf itu. Yaitu kok saya lupa istilahnya, takwil. Pokoknya menyerahkan itu. Maknanya sama, kenapa saya lupa, astagfirullah. Terlalu banyak maksiat ini. Menyerahkan maknanya kepada Allah, lafadznya ditetapkan, diakui itu ada lafadz. Istawa itu lafadznya istawa, adapun maknanya bagaimana? Serahkan sama Allah, ini yang paling selamat. Tapi ulama-ulama seperti Imam Bukhari mentakwil. Bisa difahami Pak ya? Nah, kemudian malaikat tadi. Malaikat itu memang ada yang Allah ciptakan khusus untuk tawaf di Baitul Ma'mur itu, di Arsy. Ada 4 malaikat yang meminggul Arsy. Ada yang malaikat yang dari setiap tetesan hujan ada yang menyertai, yang mengantar awan mungkin, terus angin dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Seperti kalau di azabnya kaum Lut itu teriakannya malaikat, ada yang begitu. Di azab-azab kaum terdahulu ada teriakannya, ada angin yang diantar oleh malaikat. Jadi tugasnya macam-macam. Dan pimpinannya itu malaikat Jibril. Makanya kalau dibilang nganggur sampai sekarang tidak, karena masih pimpinan. Begitu ya. Bisa dipahami? Kurang lebihnya seperti itu. Lalu terus untuk apa Allah menciptakan malaikat? Allah butuh malaikat? Tidak. Yang namanya penguasa itu selalu ada menteri-menterinya. Semakin banyak dia punya anak buah, semakin nampak dia kekuasaannya. Maka memang Allah mau tampakkan itu kekuasaannya. Malaikat-malaikat disuruh ini, itu memang semakin tampak kekuasaannya. Nabi Sulaiman itu kerajaannya satu dunia, jin tunduk. Yang mana yang tampak mulia? Apakah anak buahnya? Semakin banyaknya dia tunduk, jin, kemudian manusia, kemudian apa lagi? Seluruh binatang, burung-burung. Di dalam kisah-kisahnya itu, kalau di Syekh Abu Hasan Al-Nadwi itu diceritakan bahwasanya ketika Nabi Sulaiman itu pawai bersama pasukannya, maka itu pasukan manusia, kemudian ada pasukan jin, ada pasukan binatang, nanti ada pasukan burung di atas. Itu di soft-softnya masing-masing. Jadi ada burung ini, ada barisannya sendiri, ada tempatnya itu. Dan Nabi Sulaiman tuh tahu, absen-absennya itu tahu. Burung ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini. Makanya ketika Hud hilang di kisahnya itu, jadi sebagian riwayat mengatakan itu ketika ini kan mendung. Mendung karena kenapa? Matahari dihalangi sama bayangannya burung-burung itu. Tiba-tiba ada satu yang tembus. Nabi Sulaiman tahu itu tempatnya Hud itu. Absennya tahu itu beliau. Hud kemana ini? Maka kembali ternyata ke sana melihat ada kerajaan yang belum menyembah Allah. Maka disampaikan. Ini yang itu semua itu menampakkan bahwasanya itu mukjizatnya Nabi Sulaiman, kekuasaannya Nabi Sulaiman. Maka malaikat-malaikat juga begitu tuh. Memang Allah ciptakan banyaknya luar biasa, memang hanya untuk menampakkan kekuasaannya. Wallahu a'lam. Itu diantara tugasnya para malaikat. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Ustaz. Ya. Foto. Ya? Foto.
Foto. Ada katanya kalau foto itu ditaruh dalam rumah itu tidak boleh. Itu tidak bisa masuk malaikat. Ada petunjuk begitu katanya. Tapi ada juga yang mengatakan begini loh. Kalau foto itu bagaimana kalau ada HP itu di dalam rumah sampai di tempat tidur itu HP itu. Itu ya kan yang mana ini yang itu Ustaz. Ada yang katakan itu foto tidak boleh ditaruh dalam rumah. Itu mereka tidak boleh masuk, tidak mau masuk. Tapi itu saya bilang kalau itu HP ditaruh sampai di tempat tidur itu. Nah itu foto-fotonya lengkap di dalam. Itu kan Ustaz. Ada yang saya dengar pun juga begini. Ada yang mengatakan begini. Yang tidak bisa itu masuk, ya itu patung-patung atau gambar yang sesuai dengan manusia. Yang seperti itu. Ya, saya ada yang seperti kenapa begitu Ustaz. Ya, jadi ini saya aduh Ustaz itu bagaimana sebenarnya itu Ustaz. Yang tepatnya bagaimana ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang itu hadisnya memang seperti itu Pak. Ketika ada gambar-gambar atau mungkin patung-patung bernyawa, itu memang malaikat tidak mau masuk. Kalau dipajang, sebagian mengatakan dipajang. Jadi kalau memang ada foto, sebenarnya tidak usah dipajang. Tapi ada sebagian ulama yang sampai sekarang ini masih membolehkan, karena itu kan bukan gambar. Bukan ada kata begini Ustaz. Itu katanya itu kan kecanggihan teknologi. Nah, katanya itu kecanggihan teknologi itu kalau foto. Ya ada kata begitu Ustaz. Nah begitu. Tapi mayoritas ulama memang tidak membolehkan. Ada juga yang membolehkan. Kalau foto, penting bukan gambar atau bukan patung. Kalau lukisan atau gambar, tapi kalau foto ada sebagian memang masih membolehkan. Hati-hatinya ya mending tidak usah Pak. Kalau hati-hatinya ya kalau ada foto dipajang mending ditaruh aja. Disimpan sebagai kenang-kenangan, tidak usah dipasang. Ada yang membolehkan ya walau alam saya belum tahu alasannya, tapi memang itu sebagian ada yang membolehkan. Saya belum tahu alasannya bagaimana. Hanya saja memang itu hadisnya jelas seperti itu. Malaikat tidak mau masuk di dalam rumah yang ada gambar-gambar bernyawa. Ya termasuk itu foto. Meskipun ada sebagian yang membolehkan. Nah, di album di HP tidak masalah karena kan di HP itu kan kalau mati kan hilang. Sama seperti yang dipajang ini yang dipermasalahkan. Ya. Nah, tadi itu ada metode takwil, metode tafwid. Itu metodenya ulama salaf yang tadi itu. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak atau ada yang belum? Sudah? Iya. Ya, jadi kalau hati-hatinya ya enggak usah. Gambar-gambar yang dipajang itu enggak usah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau disimpan boleh, disimpan enggak masalah. Dan kalau nanti kita masuk ke pendapat yang lebih keras lagi, ulamanya nanti bahkan ada yang mengatakan bahkan menyimpan pun haram. Foto sendiri itu haram. Kamera sendiri itu nanti jadinya haram itu. Kalau menurut pendapat ulama yang sangat keras itu. Karena memang la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang suka gambar-gambar lukis-lukis yang makhluk-makhluk yang bernyawa itu. Memang ada hadisnya. Mau kalau ulama-ulama Pakistan itu keras, nggak mau difoto, haram. Jadi ketika kami di sana mau foto di madrasah Madhahirul Ulum, yaitu Maulana Zakaria Kandahla itu salah satu ulama yang di Masjidil Haram juga. Beliau ini ulama India yang ahli hadis. Itu di madrasahnya kami di situ. Ketika kami foto itu, ada santrinya lewat dia bacakan itu ayat, kaget kan, Allahu Akbar. Dia cuma lewat, tidak menyindir, tidak menegur, cuma begitu. Allah, subhanallah. Akhirnya kita sembunyikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Cukup, Pak Di? Ya, saya rasa mungkin cukup sampai di situ, Pak ya. Adapun berikutnya takdir nanti kita bahas atau mungkin langsung lanjut ke potongan hadis selanjutnya. Ini baru hadis kedua, Pak ya. Hadis kedua ini sudah berapa bulan lebih kita? Sudah 2 bulan. Nah ini 42 man. Allah Allah. Terjemahannya ada banyak dijual. Di sini enggak ada. Di sini Arabnya saja.
Original. Ori. Ya, tipis makanya. Makanya kita ambilkan dari keterangan-keterangan kitab-kitab yang lain. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga istiqomahkan, Allah istiqomahkan. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.